Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wadduhaha wa bi sunnatikal qamari idza talaha faman sara alaihima sara fi daw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulumatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak. Dengan nikmat itulah hadirin sekalian kita bisa mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan umat ini. Beliaulah yang membimbing umat ini dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berkat baginda Nabi pula lah umat ini bisa dipersatukan setelah sekian lama umat ini hidup dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu. Dan Allah SWT memberikan nikmat ketika umat ini sebelumnya pecah. Umat ini yang sebelumnya hidup dengan mengandalkan kesukuannya, kemudian dipersatukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang dalam sirah terkenal dengan mempersaudarakan antara orang-orang muhajir dan orang-orang ansor. Begitu pula hadirin sekalian sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bangsa ini dulu juga hidup di dalam golongan-golongan itu. Kemudian dipersatukan oleh para ulama, oleh para tokoh pendiri bangsa ini. Sehingga menjadilah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu semua dari sekalian atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat inilah dari sekalian yang diperjuangkan oleh founding father, pendiri republik ini, baik dari golongan Muhammadiyah, dari golongan Nahdlatul Ulama, dari golongan Persis, dari golongan Al-Irsyad dan lain sebagainya, sehingga dipersatukan. Dulu waktu ada perang di Diponegoro, perang Jawa dan lain sebagainya, itu dengan tujuan dipecah belah oleh Belanda dengan teori-teori divide et impera, satu diinjak, satu diangkat. Maka sekalian penting
di dalam menghadapi pemilihan yang akan sebentar lagi dilaksanakan oleh bangsa ini, kita tetap menjaga yang namanya ukhuwah. Itu. Perbedaan itu suatu keniscayaan. Itu. Para pendiri bangsa ini sudah mengajarkan kepada kita, yaitu ketika Majelis Islam A'la Indonesia kemudian berubah menjadi Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Di dalamnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis dan lain sebagainya. Itu di dalam satu komunitas partai politik yang utuh pada waktu itu pun di dalamnya sudah ada perbedaan pandangan baik oleh ulamanya ataupun tokoh politiknya yang ada di dalam Masyumi. Seperti Allah yarham dua tokoh fenomenal, yaitu Bapak Muhammad Natsir yang terkenal dengan mosi integralnya, yang menyatukan kembali negara ini yang dulu sempat menjadi Republik Indonesia Serikat. Atas rahmat Allah kemudian Muhammad Natsir mengeluarkan mosi integral sehingga negara ini kembali bersatu, tidak menjadi Republik Indonesia Serikat. Pernah berbeda pandangan politik oleh Mr. Muhammad Rum di dalam melakukan perundingan, yaitu oleh Belanda. Pak Natsir menolak diskusi dengan Belanda, menolak perundingan dengan pihak Belanda. Tapi Pak Natsir menghargai pendapat yang dilakukan oleh Mr. Muhammad Rum yang akhirnya mau berunding dengan pihak Belanda yang terkenal dalam sejarah ketatanegaraan kita menjadi yaitu perundingan Rum-Royen. Jadi itu sekalian, baik agama kita, ulama kita, cendekiawan muslim kita, semuanya itu mempunyai jiwa besar, dilandaskan atas innamal mu'minuna ikhwatun. Muhammad Natsir sekitar tahun 70-an pernah ditanya oleh generasi muda pada saat itu, mengapa umat Islam di Indonesia ini susah untuk bersatu? Apakah yang salah itu pemeluknya ataukah Al-Qur'annya? Padahal Al-Qur'annya ayatnya berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun. Maka dijawab oleh Allah yarham Dr. Muhammad Natsir di dalam bukunya, yaitu Mempersatukan Umat. Beliau menyatakan bahwasanya yang salah adalah kita semuanya, umat Islam di Indonesia. Ayatnya betul, berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun. Innama itu dalam kaidah nahwu yaitu harfu hasr, yang artinya adalah yang bisa bersatu itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau umat Islam masih bisa dipecah belah, maka kita ini statusnya masih berislam, hanya sebatas Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu mempersaudarakan, yang dibangun oleh Nabi adalah akidah terlebih dahulu. Bagaimana orang muhajirin itu bisa diterima saudaranya dari kalangan orang-orang Yasrib pada waktu itu, Madinah, yaitu orang-orang Ansor. Semuanya diikat oleh Nabi atas pertalian akidah. Itulah yang disampaikan oleh Asy-Syahid Said Qutb, penulis tafsir kitab Fi Dilalil Quran, di dalam bukunya yaitu Ma'alim fit Thariq. Beliau menyampaikan bahwasanya al-jinsiyatul muslimatul aqidatuhu. Jadi kewarganegaraan seorang muslim itu adalah akidahnya sebetulnya. Selama akidahnya itu sama, ikrarnya itu sama, dua kalimat syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Rukun Islamnya sama, rukun imannya juga sama. Maka oleh Allah disampaikan fa ikhwanukum fiddin. Maka kita semuanya adalah satu saudara. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kita ini semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Maka penting dari sekalian sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itu. Sebetulnya tidak hanya di tahun-tahun politik seperti ini. Itu. Setiap hari penting umat ini terus memupuk yang namanya tali persaudaraan. Yang dalam konsepnya adalah ukhuwah Islamiyah. Yang berasal dari kata akho. Itu. Masdarnya ukhuwah. Itu. Jadi dari kata akho berbentuk masdar ukhuwatun, artinya persaudaraan. Ditambah kalimat al-Islam, ya dan tak marbutoh, artinya adalah secara Islam. Jadi ukhuwah Islami adalah persaudaraan secara Islam yang dilandaskan atas kasih sayang terhadap sesama saudara Islam. Dan ini penting hati sekalian. Sebab mengapa di sekalian, di antara perpecahan umat itu diantaranya adalah bisa menyebabkan yang namanya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya at-ta'kidu ala hurmati qati'atir rahim wal i'rad anha. Jadi perkataan penegasan tentang haramnya memutus kekerabatan, memutus tali silaturahim antar umat ini, dan berpaling dari upaya menyambung kekerabatan itu diantaranya silaturahim bisababir rahmatillah. Dengan kita memperbanyak tali silaturahim itu bisa menyebabkan yang namanya kasih sayang Allah itu turun. Sedangkan dari sekalian waqati'atuhuma sababul fasad wal ifsad. Jika terjadi keputusan itu, putus silaturahim antar umat ini, maka yang terjadi adalah kerusakan dan perpecahan. Maka penting, para ulama menyatakan silaturahim berasal dari kata silatun, artinya adalah sambungan. Rahim itu adalah kekerabatan. Di dalam kitab At-Tibyan yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, silaturahim mempunyai dua makna arti. Yang pertama, menyambung tali kekerabatan yang ada hubungan nasab. Yang kedua, silaturahim adalah bisa bermakna menyambung persaudaraan antar umat Islam yang pada hakikatnya adalah seluruh umat manusia ini berasal dari satu rahim, yaitu Ibu Hawa. Maka oleh Allah SWT dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu, bahwasanya Allah itu menciptakan kita semuanya itu syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan tujuan adalah lita'arafu, untuk saling mengenal karakter kita masing-masing. Maka penting hadis kalian sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, menyambung tali silaturahim ini dan mencegah yang namanya kerusakan, mencegah perputusan di antara kita semuanya. Kaidah fikih menyatakan darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menolak perpecahan, menolak kerusakan itu muqaddamun, diutamakan, didahulukan alal jalbil masalih, terhadap menarik suatu kebaikan. Jadi sekalian sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada mimbar inilah marilah kita sama-sama memohon kepada Allah supaya hati kita semuanya ini diberi kasih sayang oleh Allah, sehingga kita semuanya mempunyai sifat kasih sayang terhadap baik seakidah, baik di dalam satu agama ataupun dengan akidah yang lainnya. Itu ar-ruhama bainahum, mempunyai kasih sayang terhadap sesama saudara dalam satu agama, yaitu umat Islam. Itu sebab hakikat silaturahim menurut para ulama adalah oleh ulama hakikatus silah, itu hakikatnya menyambung adalah al-lutfu war-rahmah, mempunyai sifat lemah lembut dan kasih sayang. Itulah hakikatnya menyambung. Itu dengan menyambung tali silaturahim itulah maka mudah-mudahan Allah SWT menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Jika umat ini berpecah belah, maka jangan harap
membuat umat Islam ini bisa menang di dalam negerinya sendiri, apalagi dengan bilisan dan lain sebagainya. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabdanya. Yang pertama adalah hadis ini ada hubungannya baik dengan hubungan jar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu fal yukrim dhaifahu fala yu'ti jarahu. Dan yang ketiga adalah fal yakul khairan aw liyasmut. Ketiga yang disampaikan oleh Nabi, yang pertama memuliakan tamu, yang kedua larangan menyakiti tetangga, yang ketiga berbicara baik, atau kalau tidak bisa berbicara baik lebih baik diam. Itu oleh Nabi dihubungkan dengan sifat iman, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Artinya sekalian, jika kita hanya perbedaan politik saja menyakiti saudara kita, maka patut dipertanyakan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka tidak bisa memberi syafaat kepada kita. Maka penting kita kembali kepada konsep apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu pertalian akidah inilah yang dibangun oleh Nabi. Pertalian akidah itu lebih kuat daripada pertalian darah. Maka dilarang menghujat, dilarang yang namanya namimah, mencelah, menghujat, menfitnah dan lain sebagainya. Kalau kita belum bisa menjaga lisan kita, lidah kita, maka dipertanyakan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Ingat, lisan ini dihubungkan oleh Nabi adalah sekali lagi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjaga lisannya, hendaklah dia menjaga perilakunya. Jangan sampai saudara kita, tetangga kita tersakiti, baik dengan tangan kita, dengan lisan kita, ataupun dengan perbuatan kita, yang itu semuanya bisa menyebabkan dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya ditumbuhkan sifat rasa kasih sayang terhadap baik kepada saudara-saudara kita, baik yang satu agama ataupun berlainan agama. Pada intinya adalah Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, baik bagi orang yang masih hidup ataupun baik yang sudah mendahului kita. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil
lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hadis sekalian, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sudah mendahului kita diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana anzalna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tafana mal abrar jatal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.